Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kedua, siapkan. Stand up please. Sesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Have a seat please. Ya, sudah duduk semua teman-teman. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Ya, baiklah, Ibu absen dulu ya. Dan semoga saja berdoa tadi hari ini kita memberikan keberkahan, kemudian kesehatan hingga selesai pembelajaran kita hari ini ya. Baik. Dalam kehadiran ini berapa orang? Semua 22. Hadir semua ya? Ya. Ya, baiklah. Kita hadir semua hari ini, jadi mari kita mulai bersama-sama mempelajari apa yang kita belajar hari ini. Di sini dalam pembelajaran kali ini kita menganalisis teks unsur intrinsik cerpen. Nah, di dalam topik ini kita mempunyai tujuan pembelajaran, tentunya ya. Nah, di sini kita ada tujuan pembelajaran, ada dua. Yang pertama, menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen. Kemudian kedua, mengidentifikasi unsur pembangun cerpen. Nah, dalam pembelajaran ini kita memakai model pembelajaran problem based learning. Nah, ini kan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia ini apa artinya? Problem based learning. Itu artinya kita mengentaskan masalah berbasis, ya, artinya berbasis masalah dalam pembelajaran. Nah, nantinya dalam model pembelajaran ini kita menganalisiskan unsur intrinsik di dalam cerpen itu. Apa saja unsur dalam intrinsik cerpen tersebut. Nah, sebelum kita uraikan, tentunya kalian harus tahu ini yang maksud dengan cerpen. Menurut pendapat kalian itu apa? Cerpen. Cerita pendek. Cerita pendek. Lebih secara ringkas uraiannya siapa yang bisa? Berisi 10.000 kata. Ya. Terus ada lagi? Kalau 1000 kata itu, apakah itu kira-kira menurut kalian lah? Kalau kata-kata dalam cerpen itu terdiri dari 1000 kata, itu berapa lembar kira-kira? 3 atau 4 lembar. Itu timbal balik, ya. Kemudian pernahkah kalian membaca cerpen? Pernah. Pernah. Judulnya apa saja yang sudah pernah kalian baca? Paling mudah. Maling Kundang. Maling Kundang saja. Maling Kundang itu itu masuk ke dalam, walaupun itu prosa, menceritakan di dalamnya. Ya. Nah, ada lagi? Aku dan
Naga. Ya, itu karyanya siapa? Sudah lupa? Sudah. Sudah lupa. Jadi kita membaca tapi tidak ingat karyanya. Siapa lagi? Launa Suropati. Itu karyanya siapa? Anakis. Nafis. Ada lagi yang pernah kalian baca cerpen? Ya ada, cuma itu baca-baca, biasa baca-baca komik juga masuk di dalamnya. Kemudian juga cerita pendek, nah gitu ya, boleh apa saja ya. Tapi dengan membaca itu nantinya kita banyak tahu dan seolah-olah dalam cerpen itu kita masuk ke dalamnya. Soalnya begini, kita tuh menjiwai dari apa yang diceritakan dalam cerpen tersebut. Nah, untuk pengantarnya kita lihat ya video di sini ya. Di sini akan menjelaskan apa-apa saja cerpen itu, kemudian pembangun cerpen. Nah, ini kita sama-sama terima ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kembali di kelas Bahasa Indonesia bersama saya, Ustazah Dita. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan terus diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Karena seperti kata mutiara Imam Syafi'i, barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, walau sesaat ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Anak-anak, apakah hiburanmu selama menghabiskan waktu di rumah? Tentunya banyak sekali, bukan? Pasti salah satunya ada yang menghabiskan waktu dengan membaca buku. Berkaitan dengan membaca buku, cerita pendek yang kita sebut dengan cerpen biasanya menjadi alternatif sarana hiburan yang mengedukasi jika kita senang, sehingga dapat dikatakan cerpen berfungsi sebagai sarana mengembangkan ide dan kreativitas, sarana hiburan bagi pembaca, dan sarana edukasi karena di dalamnya terdapat nilai-nilai dan amanat. Bahkan dalam Al-Quran dijabarkan mengenai kisah-kisah Nabi, yaitu dalam surat Hud ayat 120, yang artinya, dan semua kisah Rasul kami ceritakan kepadamu agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, dengan belajar cerpen diharapkan kita juga mempunyai sikap diri positif. Baik anak-anak, di video pembelajaran kali ini kita akan menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Yuk simak terus ya video pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Nah, sebenarnya apa itu cerpen? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kelima, cerita pendek adalah kisahan pendek yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Mengapa disebut dengan pendek? Karena pertama, kurang dari 10.000 kata. Kedua, beralur tunggal atau rumus. Ketiga, tokoh tidak mengalami perubahan nasib. Keempat, dapat selesai dibaca sekali duduk. Kelima, memuat cerita kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada 5 nilai yang biasa dimuat dalam cerpen. Nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Berikutnya, kita akan memasuki unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen dibagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik cerpen meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan ungkapan, serta amanat. Unsur-unsur ekstrinsik cerpen meliputi latar belakang penulis, latar belakang masyarakat penulis, dan nilai-nilai atau pandangan hidup penulis. Macam-macam unsur intrinsik cerpen. Pertama, tema. Tema adalah ide dan gagasan yang melatar belakangi sebuah cerpen. Kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam cerpen. Kemudian penokohan adalah penggambaran watak atau karakter pada tokoh. Yang ketiga, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Keempat, latar. Latar adalah penggambaran terjadinya cerita dalam cerpen. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu,
dan latar suasana. Kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara menempatkan diri pengarang dalam melihat peristiwa dalam cerpen tersebut. Keenam, gaya bahasa dan ungkapan. Gaya bahasa dan ungkapan adalah cara seseorang pengarang menguraikan cerpen dengan pemilihan kata yang bersifat imajinatif. Dan yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam cerpen. Selanjutnya, macam-macam unsur eksplisit cerpen. Pertama, latar belakang penulis meliputi pengalaman pribadi penulis, riwayat hidup penulis, dan aliran sastra penulis. Kedua, latar belakang masyarakat meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Ketiga, nilai atau pandangan hidup adalah nilai-nilai yang melekat di lingkungan sekitar pengarang yang mempengaruhi dalam menulis cerpen. Nah, demikian pembahasan materi unsur-unsur pembangun cerpen. Mari kita coba analisis unsur-unsur pembangun cerpen tersebut dalam kutipan cerpen berjudul Sang Pengajar karangan Prameswari Nur Setiorini. Dilihat dari segi tokoh dan penokohan, latar, dan sudut pandang dengan memberi warna dalam kutipan cerpen berikut ini. Anak-anak, dalam cerpen Sang Pengajar terdapat beberapa warna. Warna biru menunjukkan tokoh, warna merah muda menunjukkan penokohan, warna jingga menunjukkan latar tempat, warna kuning menunjukkan sudut pandang tokoh, dan yang terakhir, warna hijau menunjukkan latar waktu. Ya, tepuk tangannya. Baik, kalau kita menguraikan kembali yang sudah kita tampilkan tadi, mari kita sama-sama untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini, ice breaking, ya. Baik, silakan yang memimpin ice breakingnya. Ya. Ya, bangun dulu ya. Bangun semua. Ya. Ya, 3. Tepuk semangat. 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 Baik, ya tepuk tangannya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, ini kita sama-sama sudah melihat tulisan tadi bagaimana nih sebagai pengantar dari cerpen itu seperti apa. Kemudian unsur-unsur itu terbagi dua, unsur intrinsik dan eksplisit. Apa saja tadi unsur-unsur intrinsipnya? Kita ulang lagi. Pertama, kedua, tiga, yang keempat, lima, enam, tujuh, gaya bahasa atau majar. Nah, mungkin masih ingat yang intrinsipnya ada 3, latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, satu lagi nilai-nilai. Jadi nilai-nilainya ada beberapa, nilai agama, sosial, moral, budaya. Ya, agama, sosial, moral, budaya. Nah, ketika kalian sudah melihat bagaimana unsur-unsur tersebut dan kita perhatikan bagaimana kita menganalisisnya. Nah, sesuai dengan topik pelajaran kita hari ini, menganalisis sebuah unsur cerpen ada di seperti pada gambar ini, ya. Dan kita lihat barusan ini adalah contoh cerpen cinta, ya. Karena cerpen ini kalau kita lihat sudah dibubuhkan warna-warni, ya, untuk tandai bahwa warna-warna ini atau warna-warna ini adalah sebagai tanda bahwa ini adalah unsur-unsur intrinsik. Nah, kalau kita lihat pada ini kan ada video, kita lihat pada gambarnya supaya lebih jelas, ya. Gimana tuh?
jelasnya kita lihat gambar sudah kita screenshot. Nah, ini dia, ya. Sang pengajar diwarnai beberapa warna. Kalau biru itu tandanya pada unsur tokoh. Kemudian warna merah seperti pink, merah muda, ini penokohan. Kemudian ada latar diwarnai warna apa ini? Warna oranye. Kemudian ada sudut pandang warna kuning. Kemudian terakhir latar waktu ditandai warna hijau. Nah, kita perhatikan bagaimana teks tersebut. Nadia Dwi Nurlita, itu saja sudah tergambarkan bahwa si Nur ini adalah tokoh di dalam cerpen. Direktur muda sangat berbakat sukses. Siapa yang dimaksud di sini? Seorang tokoh. Siapa namanya? Nadia. Ya. Kemudian depannya iya. Warna kuning apa? Sudut pandang tokoh. Kalau sudut pandang tokoh tuh ada beberapa. Sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga. Ya. Kemudian duduk di sebuah kursi dekat jendela. Ini apa? Di sebuah kursi dekat jendela. Patah. Sambil melihat rintik hujan turun perlahan masa lalu. Itu latar waktu. Ya. Kemudian yang sangat berbekas diingatan pun muncul. Ingatan ini warna latar apa di sini? Latar tempat. Ya. Sosok tokoh yang sudah lama sekali tak ia pikirkan tiba-tiba mulai muncul. Nah, kalau seperti ini, kira-kira menurut kalian mudah tidak? Mudah, karena ditandai. Nah, ditandai dengan warna-warni begini. Nah, ini kan tidak membingungkan. Kenapa? Cerpennya singkat, padat, jelas. Ya, tidak berlembar gitu. Baik, kita kembali bahwa itu adalah contoh bagaimana kita melihat cerpen pada teks. Nah, di sini kita sudah melihat pembangun cerpen pada unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini dari dalam. Dia ada dua, intrinsik dengan ekstrinsik. Intrinsik dari dalam, sedangkan ekstrinsik itu dari luar. Mana saja yang dari dalam intrinsik ini ada tema. Apa itu tema? Kemudian tokoh ada beberapa, ada tokoh antagonis. Antagonis baik apa jelek nih? Jelek. Protagonis baik. Kalau protagonis ini dia biasanya muncul di akhir cerita. Nah, pernah kalian nonton sinetron? Pernah. Jadi kok tiba-tiba ada ya? Awalnya dia nggak ada peran itu, ya? Awalnya tidak ada. Kenapa tiba-tiba dia muncul? Tapi cukup dia sekali muncul di akhir cerita. Nah, protagonis. Kemudian yang terakhir ada lagi figuran. Figuran ini yang perannya pembantu. Ya, peran utama ada antagonis, ada protagonis. Kemudian tritagonis itu dia muncul sesaat. Kemudian yang terakhir ada figuran, ada sebagai peran pembantu. Peran pembantu ini apa memang jadi pembantu? Tidak, ya. Tapi dia memang sebentar munculnya, tidak sering dia muncul peran itu. Nah, jadi bisa jadi temannya, bisa jadi teman lamanya, ya, teman waktu kuliah, teman waktu SMA. Nah, itu sebentar saja, ya. Nah, itu sebagai peran pembantu, ya. Nah, kemudian alur ada 3, alur maju, alur mundur, alur maju mundur, sama dengan campuran. Kalau maju ini jelas ada penyelesaiannya.
Jika mundur, ini bagaimana alurnya? Menceritakan dulu masa lalu. Pernah nonton drakor? Pernah, ibu juga pernah. Ya, ditampilkan dulu masa kecil dia hingga ia dewasa. Nah, itu mundur. Ada juga, nah itu tampilan alur mundur cerita masa kecil. Nah, kembali sehingga dia menjadi sukses sekarang. Kenapa sukses? Ulang lagi flashback ke masa lalu. Sering begitu drakor? Sering, itu campuran. Bisa membandingkan? Bisa. Terkadang film barat saling kejar-kejaran nih. Kita kejaran. Tiba-tiba ada yang filmnya apa namanya? Film dinasti begitu ya, yang perang-perang pakai pedang itu, yang kalau ceweknya tuh panjang-panjang rambut, terakhir sudah berkelahi. Itu bagaimana ceritanya? Itu alur apa? Kalau tampilan seperti itu, alur mundur. Kita nggak tahu, belum tahu asal ceritanya bagaimana. Kok tiba-tiba sudah berkelahi? Kok tiba-tiba ada saling nembak? Nah, itu alur mundur. Nah, itu. Jadi kalian harus tahu bahwa ada 3 dalam cerpen: alur maju, mundur, maju, mundur. Ya, maju penyelesaian, mundur kita belum tahu bagaimana awal cerita. Campuran ini sering sekali memperlihatkan cerita masa lalu, apakah masa kecil dan sebagainya. Itu pada alur. Kemudian latar. Latar itu bukan tempat saja, tapi apa juga selain tempat? Tempat, waktu, suasana. Bagaimana ini latarnya? Tempat di kelas. Dan waktu? Jam berapa sekarang? Siang. Suasana? Sepi. Nah, itu dia. Jadi tempat di mana? Di kelas. Waktu? Siang hari. Suasana? Sepi, sunyi, senyap. Kalau ribut tuh boleh. Tapi bagaimana suasana cerita itu? Paham? Paham. Kemudian sudut pandang orang pertama, tokoh utama, kedua dan ketiga sosok serba tahu. Jadi ada 3 nih. Sudut pandang. Sudut pandang orang pertama selalu menyebutkan aku. Tapi kedua ini jarang digunakan. Selalu ada pertama dan ketiga ini serba tahu. Bolehnya, boleh dia. Paham ya? Nah, selalu digunakan pertama dan ketiga. Pertama ini selalu dia disyaratkan atau memang tertuju pada tokoh utama. A, B. Kemudian gaya bahasa, majas. Apa saja majas? Kembali dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu pastikan ada dalam bahasa Indonesia. Prosa itu selalu tersebut majas, apapun itu, hiperbola, metafora, personifikasi, litotes, ironi, simile, apalagi paradok, dan lain sebagainya. Jadi umumnya itu ada 5 biasanya yang dipakai majas dalam cerita. Amanat. Ini bagaimana menurut kalian amanat? Amanat. Amanat yang bisa kita ambil dalam cerita itu ada kesan positifnya. Tentu ya, untuk memberikan kesan dalam kehidupan kita, dan itu yang bisa mengambil suatu dalam kesan itu kita lakukan dalam hal yang positif, dan untuk mengisyaratkan bahwa hidup kita seperti itu. Ya, baik.
Nah, selanjutnya extrinsic, kita sudah tahu ya, latar belakang masyarakat, kemudian pengarang, nilai-nilai sudah kita sebutkan. Nah, sudah paham sampai di sini? Sudah. Berarti unsur intrinsic ada berapa? 7. Extrinsic? 3. Ada pertanyaan sampai sini? Apakah kalian sudah paham? Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Ini kita simak video cerpen. Apa judulnya? Sepotong Senja Untuk Padaku Alena. Siapa yang pernah baca? Belum? Ya, sama seperti ibu. Belum juga. Jadi mari kita sama-sama menyimak video. Karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Berombak menghempaskan pantai. Hanya padamu lah senja ini kuserahkan. Panggil orang jadi mata. Aku berpikir-pikir emak yang akan datang. Orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Nah, yang manis, paling manis, dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu, dari seseorang yang ingin membahagiakan. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah cahayanya membakar langit, dan kalau tumpah, airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini kukirimkan pula kerinduanku padamu, dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Senubumi Raji Dharma, Karangbolong, Jakarta 1991. Terima kasih. Oke. Pernah tidak kalian membaca cerpen atau novel dengan gaya bicara tadi dalam hati? Jujur aja. Nangis gak? Sedih gak? Tawa gak? Jangan dikira kita bisa. Kenapa? Artinya, kalau emosi seperti itu, ketika kita membaca cerpen, kita sudah masuk di dalam cerita itu. Ya. Pernah ibu nangis, betul? Nangis. Jadi kenapa nangis? Nggak tahu, nggak baca, nggak tahu ceritanya. Kita yang tahu. Gaya kita baca dalam hati seperti tadi. Bercium untuk warna, kita selalu berkurang. Ya kan? Kadang-kadang kalau kami seolah-olah seperti tadi. Ya kan? Jadi hanyut, terharu kita. Ya, seandainya pacar gue gitu ya kan? Ya, suara Adi Nama ini memang ini ya hipnotis kita gitu. Jadi kita betul-betul sampai dengar dia cerita itu kita menghayati. Ya, baik. Kemudian selanjutnya. Kalau tadi kita melihat bagaimana penampakan dalam gambar secara visual pada teks sang pengajar. Coba di setiap kelompok harus siap-siap. Jika kalian sudah menemukan jawaban, silakan maju ke depan. Ya, kita akan menampilkan gambar berikutnya, menantikan bidadari. Ini adalah bentuk teks. Nah, setiap kelompok kalian tandai kalimat itu, berikan warna. Tarik di sini terus pada laptop ibu. Setiap kelompok, perwakilan dari kelompok. Nah, oke. Ini menantikan bidadari. Ini ada setiap itu ibu sudah bagikan ya di dalam buku kalian. Kalau tidak jelas, silakan kalian gunakan gawai kalian. Ya, apa dulu yang di dalam unsur intrinsik? Pertama, tema. Menantikan bidadari. Sudah ada temanya?
Sudah ada temanya? Sudah. Sekarang kalian cari setelah tema tokoh. Silakan kelompok yang pertama cari yang mana tokoh, warnai. Ya, silakan. Tokoh. Ya. Ya, langsung di sini ke situ. Cari di sini. Yang mana kamu anggap bahwa ini tokoh? Baik, namanya ini. Nama mulai dari sini boleh juga. Nah, kelompok ini warnanya apa? Mau warna apa untuk tokoh? Tadi ada kuning, ada merah, ada hijau, ada pink, mau coklat, merah, warna apa? Setelah tokoh apa lagi? Latar. Silakan kelompok berikutnya nanti untuk menentukan latarnya. Ya. Ya, silakan latar tempat. Ayo, ini siapa tadi namanya? Kelasnya ya. Ella ya. Dan selanjutnya silakan. Ya. Kelompok ini batal waktu. Ada di situ kan di situ? Tidak tahu. Batal waktu. Yang di HP kan ada lampu. Nah, batal waktu. Sudah? Warna apa nih kelompok ini? Warna pink. Warna hijau. Biru? Ungu. Oh ya. Ini sebuah gerakan boleh kamu kayak sendiri sampai di. Deng. Ya. Baik. Ya, warna ini ya. Terima kasih Putri. Putri ya. Ini. Ya. Oke. Alur ini kita kemudian sudut pandang. Ya, silakan. Ada apa? Sampai di mana? Ya. Dia menyesal, dia juga. Dia tunggu sampai kemari. Dia menyesal. Warna apa? Biru. Bisa? Iya. Tekan ini jadi pada dua jari, dua tangan ya. Warna biru. Ini boleh sampingan boleh tuh. Ini? Oke. Iya. Baik. Nah, kita tarik ya. Dari apakah dia tumbuh selama ini benar-benar atau tidak? Ini juga masuk kepada sudut pandang. Kemudian dia tidak akan pernah datang. Ya. Ini dia yang dimaksud adalah dianya siapa? Bidadari. Ya. Bidadari. Baik. Kita sudah temukan unsur-unsur intrinsik dalam cerpen ini. Ini adalah contoh berikutnya dari sang pengajar. Tapi ini judul berikutnya menantikan bidadari. Jadi di sini kita sudah menentukan sudut pandangnya, latar, tempat, kemudian tokoh. Alur-alur apa yang dipakai di sini? Alur maju. Ya, ada penyelesaiannya. Kenapa? 30 tahun dia menantikan bidadari turun. Akhirnya dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Terakhir 30 tahun sia-sia, menyesal dia menunggu dalam 30 tahun kawin juga ya. Nah, kita lihat. Berarti ini adalah
dia tidak akan pernah datang, bidadari tidak dicintakan. Untuk apa kamu menunggu bidadari? Ini majas. Ini jawabannya. Mari kita lihat apa intrinsiknya. Temanya berarti kehidupan anak manusia yang bernama dewa. Penokohan dewa yang berkarakter polos dan penurut pada orang tua. Gimana letaknya penurut? Karena dia percaya apa yang dikatakan oleh ayahnya. Tuh. Kemudian alur maju. Nah ini dia. Sejak saat itu dewa sadar bahwa ayah tidak pernah percaya. Sudut pandang orang ketiga karena menyatakan dia latar lembah dim. Amanah petua orang tua tidak terlalu relevan dengan kehidupan masa kini. Perlu menyesuaikan dengan kenyataan dan perkembangan zaman. Nah, kalau mengikuti perkembangan zaman, apakah kalian mau jika dijodohkan? Mau. Ada duit bu, orang kaya, anak sultan. Alhamdulillah. Mau bu. Ya, perkembangan zaman apa kerjanya nggak jelas. Itu nanti lagi. Mungkin kita pada dulu. Ya kan? Nah, dan hati-hati jika mencari pasangan hidup. Ya, laki-laki, ya, dan perempuan. Dan ini harus kita mengikuti zaman. Artinya kita harus kerja juga sebagai istri. Di depan ya, jangan kalian duduk di rumah. Nah, ini perkembangan zaman. Dulu nenek kalian nggak ada kerja. Pekerjaan di KTP-nya apa? Ikut suami. Betul. Nenek ibu di KTP pekerjaan ikut suami. Nah itu zaman dulu. Zaman sekarang wira swasta, wira usaha, pedagang, bukan di rumah tangga. Wira usaha, wira swasta. Ya kan? Nah itu perempuan sekarang. Nah makanya kalau dijodohin itu emang zaman dulu. Tapi kalau memang maksudnya boleh lah. Ya kan? Ya, jadi gantung aja siapa yang nggak mau. Baik, sudah paham sampai di sini? Nah, kita secara video sebagai pengantarnya sudah mengenai cerpen itu, kemudian bentuk visual, gambar bagaimana kita menentukan unsur intrinsiknya, kemudian kita melihat video bagaimana cara dia menyampaikan cerpen ke orang lain, kita yang mendengar. Nah itu menyimak, kita sudah melakukan menyimak, dan kemudian lagi kita mencoba menganalisiskan, ini yang kita lakukan, menganalisiskan cerpen dalam unsur intrinsik. Baik, selanjutnya kita akan melakukan LKPD. Mungkin ada pertanyaan di sini atau sudah paham semua? Sudah. Paham. Baik, terima kasih. Sekarang kalian mencoba melakukan LKPD dan sudah sediakan di atas meja berkelompok masing-masing. Ditulis ya. Nah, briefing lagi nih ya. Baik, untuk menyemangati kegiatan berikut kita kali ini sebagai kegiatan kita terakhir. Ya, bangun semua nih teman-teman. Ya. Ya, silakan. Memimpin. Ini kan semuanya udah tahu caranya, berarti kita mulai terusnya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ada. Terdengar ya? Ya sudah baik. Sama nih ya tadi. Oke, ini apa hubungannya nih? Apa hubungannya kita berikan kepada karyawan? Sampai kalian. Ya. 1, 2, 3. SMK 3. SMK hebat. Upacara cerdas, terampil, islami.
Saya tunjukkan unsur intrinsipnya pada cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak ibu. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Ya, untuk penutup kita berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin. Stand up please.